Kemudian yang ke-7 ya, ke-8, indikator 8 adalah manajemen keamanan informasi. Nah, ini bagian penting dari sebetulnya bagian penting dari manajemen data juga ya, keamanan informasi, makanya dimasukkan dalam penilaian indikator gitu ya. Jadi ini merupakan rangkaian proses ya. Jadi jangan lupa bahwa rangkaian proses ini harus masuk ke dalam batang tubuh kebijakannya ya. Penetapan mulai dari penetapan ruang lingkup, penetapan tanggung jawab, perencanaan, kemudian dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan keberlanjutan. Ada 6 juga gitu ya. Ada 6 juga poin-poinnya yang perlu dimasukkan ke dalam batang tubuh kebijakan digital kita. Kemudian jadi tujuannya tentunya mengatur bagaimana memastikan bahwa informasi di organisasi kita berjalan ya. Kemudian tugas-tugasnya perlu dijelaskan siapa. Jadi bahwa informasi itu bukan hanya tugasnya Pusdatin atau tugas Kominfo, tapi juga tugas keseluruhan unit kerja atau perangkat daerah dalam melakukan keamanan. Tentunya tugasnya berbeda-beda gitu ya. Kemudian memastikan komitmen. Jadi komitmen tersebut perlu diikat dalam kebijakan tersebut. Kemudian jadi yang lingkup yang diharapkan dalam satu kebijakan itu sudah ada pengaturannya gitu ya. Pengaturannya termasuk prosesnya tadi gitu ya. Ya, seperti yang di bawah ini. Ya, jadi kalau muatan-muatannya ini maka cukup maka minimal sudah masuk level 3 ya. Jadi ada penetapan ruang lingkup gitu ya, ada peraturannya berlakunya mulai kapan ya gitu. Penetapan tanggung jawab, ada pembentukan tim, misalkan pembentukan tim itu dibentuk tim safety ya, cyber response team gitu ya. Kemudian perencanaan disusun kegiatan rencana dan aktivitasnya, ada pengoperasiannya, jadi ada penganggaran juga, ada sumber daya, soalnya disebutkan di situ di satu dokumen tertentu gitu ya. Ada evaluasi kinerjanya, kemudian perbaikan kegiatan juga ada. Nah ini semua perlu ada arahan ini perlu ada di batang tubuh kebijakan penerapan SPB kita. Nah, acuannya yang bisa menjadi acuan adalah Perban BSSN nomor 4 tahun 2021 dan pedoman Menteri PAN-RB ya, yang sekarang ini tentang pemantauan evaluasi. Itu perlu dibaca ya pedomannya supaya paham karena detail keterangan apa saja yang sebaiknya ada dalam batang tubuh ada di situ sebagai bagian dari. Kemudian juga ada ISO 27001 gitu ya, untuk poin-poin yang belum diatur di Perban BSSN nomor 4 kalau memang diperlukan gitu ya. Kemudian itu tadi ya penetapan prosesnya ya, kita langsung lihat ke level 3-nya. Jadi kalau level 3-nya tidak penuh maka dia pindah ke level 2 ya, turun ke level 2. Jadi pertama prosesnya gitu ya. Ada 6 tadi, mulai penetapan ruang tanggung jawab, penetapan ruang lingkup tanggung jawab, perencanaan, dukungan penguasaan, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan ya. Ada 6 proses itu harus disebutkan dalam batang tubuhnya. Kemudian poin kedua adalah keamanannya ya, keamanan cakupan yang diamankan ya, yang 3 ini, minimal 3 ini yang disebutkan. Data informasi, infrastruktur, SPB dan aplikasi SPB. Kemudian keamanan SPB liput ya, cakupannya apa saja ya, ada 5: kerahasiaan, keutuhan, kesetiaan, keaslian, misalkan ya. Jadi kalau semuanya ini lengkap disebutkan dalam batang tubuh maka dia masuk ke level 3. Kalau kurang maka dia masuk ke level 2 ya. Tentunya harus sudah ditetapkan dulu, kalau perlu ditetapkan maka dia masuk kembali ke level 1 gitu ya. Sifatnya di level 4. Nah, kemudian bagaimana dengan level 4? Level 4 itu tentunya kembali ke review ya, review. Tapi dilakukan review ya. Kemudian ada pernyataan setiap satuan kerja harus menetapkan. Nah, jadi ini juga sedikit berbeda ya.
kalau kita lihat dengan yang lain gitu ya. Tapi perbedaannya adalah keharusan penerapannya itu yang di level 4-nya. Kalau sebelumnya adalah poin-poin yang harus ada gitu ya, poin-poin yang harus ada ya, yang ini, kemudian ini ada 3 ini harus ada, tapi penetapan bahwa dia harus diterapkan ke seluruhnya itu ada di level 4 gitu ya, sedikit perbedaan. Kemudian dan plus review gitu ya, dilakukan review terhadap kebijakan maupun prosedur yang sudah berlaku ya, kelihatan keamanan informasi yang ada. Kemudian dari hasil itu, kalau sudah ada reviewnya berarti level 4, tapi kalau sudah dilakukan tindak lanjut, yaitu melakukan hasil reviewnya, misalkan ada SOP baru ya, SOP yang diperlukan atau SK yang diperlukan tambahan untuk memperkuat kegiatan manajemen keamanan informasi, maka itu akan menjadi masuk ke level 5 ya. Artinya sudah dilakukan tindak lanjut, sudah ada dokumen yang baru, baik itu berupa SOP tambahan, apakah SK, apakah ST, yang memperkuat untuk melakukan kegiatan keamanan informasi, gitu ya. Termasuk misalkan SK pembentukan tim cyber response team, gitu ya. Itu termasuk juga dalam SK yang turunan dari kebijakan ini. Ya, jadi kalau belum ada bisa dibentuk aspek yang lain terkait melakukan pengamanan informasi. Ya. Nah, kemudian yang 8, nah